Hari ini apa yang akan kita bicarakan, apa yang akan kita omongkan. Mbak Widya Widya, selamat pagi, luar biasa. Banyuwangi. Stay tune ini Banyuwangi terus. Luar biasa. Pretty Lady Mbak Haka Haka. Selamat pagi semuanya ya. Mbak Haka Haka, Mbak Pretty Lady, selamat pagi semuanya. Oke, jadi semuanya, wih, langsung ngegas dari 2 juta langsung 12 juta penonton di YouTube. Terima kasih. Luar binasa, ya kan? Buat teman-teman semuanya, sekali lagi saya sangat berterima kasih. Bisa selalu incas. Gitu. Ya, kita bahas hal-hal yang kontroversi. Hal-hal yang kontroversi ya. Boleh teman-teman silahkan ya komen-komen ya. Sekali lagi mau bertanya apa saja ya, mumpung kita masih preambuli atau pembukaan. Yang tadi siang Mas Edi Setiawan yang tadi siang telepon. Oke, Blitar, sip. Mudah-mudahan dapat rezeki sampai Mas Edi bisa bekerja di Hong Kong secara resmi. Nanti kita ngonten dan sampai bikin channel YouTube. Oke, kayak gitu ya sudah teman-teman semuanya. Kalau pas komen live namaku Ruang Rindu, itu pas komen video. Nggak live namaku muncul yang Tutik. Wis, siapapun nama sampean Mbak Ruang Rindu, Mbak Tutik, saya sangat berterima kasih. Mbak Nino, lah KB di absen masih, ben semangat nih nyimak. Siap, selalu saya absen loh Mbak. Kalau lupa di absen diingetin, Mas lupa di absen, tak absen lagi namanya. Semuanya ya karena live ini kan berkomunikasi dengan teman-teman yang sudah sering incas. Jadi kan kadang-kadang yang belum nonton konten kan langsung telepon punya masalah. Nah, yang sudah ngelihat konten boleh. Mbak Adi Rahayu malah Mas wah. Mbak Kayla Shu hadir nyimak Singapura. Temanya ini dibahas Mas Andrew. Loh, temanya apa temanya apa nih yang dibahas? Boleh apa saja yang mau dibahas? Amin Bang Sandro dan Siapcus. Oke. Kita membahas tentang yang apa ya? Fanatik berlebihan. Boleh saya kembalikan ke teman-teman. Mbak Ruang Rindu, fanatik Mbak Windia, pindah di FB Bang. Oke, silahkan. Mbak Siti Nurco yang di Facebook. Boleh kasih pertimbangan saya kita bahas tentang ketakutan. Ya, dari kemarin saya mikir ya. Gimana kalau teman-teman kita bahas tentang ketakutan. Nah, ini tak balikin sama teman-teman. Minta dibahasnya apa? Nah, saya dari kemarin ingin sekali ngomongin tentang masalah ketakutan atau bahas kekhawatiran. Jadi penyebab segala bentuk persoalan ya kebanyakan di Hong Kong ini adalah kekhawatiran dan ketakutan. Bagaimana menurut teman-teman? Malam orang ganteng, orang baik. Waduh, kalau memuji jangan sampai ke atas langit, Mbak. Siti Nurce nanti ini kupluknya nggak sedeng bahaya. Kita down to earth aja. Kita kembali ke bawah dan ilmu tai aja. Ya kan? Walaupun posisinya di bawah tapi nggak ada orang yang mau nginjek. Katanya sih begitu. Mbak Paijem, Aisyah Shop. Oke. Langsung Mbak oke oke kita bahas dulu ini. Permintaan dari Mbak Ade Rayu, Mas jual ATM. Wah. Salam nganggo Mbak Yuli yang manis yo Mas Andro. Ah, dia di sebelah. Itu nontonin saya dia di sebelah. Karena dia belum tidur makanya saya live. Kalau dia tidur live-nya bentar aja. Mbak Ade Rayu. Oke, kita bahas tentang penjualan ATM. Rame nih. Mbak Dirayu, Mbak Nino Rafiq jualan ATM. Ketakutan jual ATM. Sugeng Dalu. Oke ya. Bang tak tinggal FB dulu searching. Oke, gas. Silahkan. Mbak Paijem, Mbak Kiki Ardianti dan Mbak Ningsi. Oke, kita bahas tentang penjualan ATM. Seru ini, menarik. Nah, kayak gini loh, yang teman-teman kasih masukan, saya akan mencoba membahas tentang jual ATM. Oke, saya pernah juga berbicara dengan
Hari Minggu besok, hari Minggu, nggak tahu hari Minggu kapan ya, ada info kemarin dari Mbak Diana ini tentang penjualan ATM. Kita buka juga info. Jadi saya sebenarnya harus share juga. Jadi tentang bagaimana money laundry. Nah ini nih. Oke, saya share ya. Saya share screen ya. Saya coba share screen buat teman-teman semuanya yang sekalian ini mumpung ada yang tanya tentang penjualan. Bang tak tinggal oke. Mbak Nita bahas ketakutan CCCC balik Indo Mas bisa. Tapi kita ATM dulu ya. ATM ku tak jual laku nggak Bang? Tapi kosong. Yo laku Mbak, laku. Dan hati-hati kalau sampean sudah bicara seperti itu hati-hati. Barangkali sindikat, barangkali semuanya nonton ini terus langsung. Lagi rame jualan ATM ya. Jadi saya share screen ya. Saya share screen buat teman-teman. Nah salah satunya ini. Nah kalian lihat yang di YouTube, yang di Facebook nggak kelihatan. Yang di YouTube ini ada briefing for domestic helper on their employment rights ya. Foreign domestic helper labor department talk on anti money laundering. Guest speaker Hong Kong Police Force. Nah, ini yang di YouTube ya. Mas lah sing kena kemarin itu 12 orang katanya semua CC Indonesia cuci uang. Nah, makanya oke kita bahas ya. Sebenarnya saya nggak mau bahas hal-hal yang viral, tapi kita nggak bahas viralnya, kita bahas posisi jual ATM-nya dan money laundering. Boleh, boleh, boleh. Jadi senang aku kalau kayak gini. Nah, ini oke. Jadi sekali lagi, kenapa terjadi? Sekali lagi kenapa terjadi jual-jual ATM dan itu masih marak dan sindikatnya juga masih ada dan sindikatnya juga salah satunya orang kita sendiri. Nah, ini kita money laundry ini kan Juni tanggal 23 bulan depan ya. Sekarang Mei ya, Juni. Di minggu ketiga nanti akan diadakan minggu ketiga di Mongkok Commercial Center venue 16 lantai 16 Mongkok Commercial Center Mongkok Road itu bahas tentang money laundry. Tapi hari ini malam hari ini kita bahas. Oke. Kenapa? Jadi begini, teman-teman. Karena ATM itu bukan sesuatu yang dianggap penting oleh teman-teman. Ya. Jadi dulu Alipay ku pernah dipinjam buat pengiriman uang tak ambil alih akut kena kasus begini. Ya bagus. Mbak Paijem Ayah Shop. Ya, jadi teman-teman semuanya, jangankan kok ATM, paspor aja teman-teman itu bisa gadein. Itu artinya seberapa penting menyadari bahwa paspor itu penting. Ternyata itu pun juga nggak ngefek, apalagi hanya sekedar ATM. Nah, kenapa kok akhirnya terjadi? Jadi prosesnya adalah para sindikat ini, sindikat money laundry ini, itu menyebarkan doktrin kepada teman-teman ya oke bisa jadi orang yang masih di dalam majikan bisa jadi orang yang di luar majikan untuk kamu di briefing silahkan kamu cari sebanyak-banyaknya ATM ya kan. Mbak Lia Javelin wow udah duduk wah Mbak Lia Javelin jadi ATM itu merasa bukan hal yang penting karena kalian tidak semuanya menyimpan uang di situ. Jadi ATM itu yang pertama adalah tidak dianggap penting. Mbak Yurah Endreo. Oke. Jadi akhirnya teman-teman sindikatnya itu mendekat, memberikan iming-iming ya. Saya nggak tahu ceritanya yang 12 kemarin ya, saya nggak tahu. Tapi ini perspektif saya, ini kacamata saya dalam melihat. Dan ada beberapa juga yang pernah ngonten ke saya. Jadi 2 tahun setelah ATM-nya dijual itu baru mereka dipanggil di kantor polisi. Dan kebingungan, salahnya apa? Padahal sudah 2 tahun yang lalu. Tak tanyain. Nah, begitu saya lihat laporan kepolisiannya, ternyata dia menjadi saksi dalam kasus money laundry. Ada witness. Jadi dia hanya sebagai saksi. Saksi sih nggak masalah. Lah kalau dia jadi terdakwa, ini bahaya. Jadi kalau kalian jual ATM-nya hari ini, belum tentu kalian itu kena masalahnya hari ini. Makanya pada saat dia jual ATM hari ini, karena merasa nggak penting, kemudian diiming-imingi temanmu ada lagi, coba. Akhirnya temannya 2 lagi, 3 lagi, 4 lagi, akhirnya dia dapat.
Kalau satu ATM dihargai, kadang nggak masuk akal 400 Hong Kong dolar. Saya juga nggak ngerti logikanya teman-teman itu mau menjual data. Itu kan namanya menjual data. Menjual ATM itu sebenarnya menjual data rekening. Nah, kalau menjual data ini kan dampaknya bahaya. Tapi mereka tidak nyadari Allah, wong ATM aja nggak apa-apa. Akhirnya, karena kejahatan ini tidak langsung dirasakan, begitu hari ini jual, begitu hari ini kena, nggak begitu. Ya kan? ATM ini dijual ya, setelah itu ya kan, baru 2 tahun, 3 tahun setelahnya baru kena masalah. Itu loh teman-teman. Itu loh yang menyebabkan teman-teman mau gitu. Ya kan? Artinya kalian akan jual. Nah, setelah kalian jual, kalian dapat duit. Nah, kalian dikasih tahu lagi. Temanmu kalau yang ada yang mau jual uang, yang jual ATM lagi kabari ya, kamu nanti tak kasih sekian. Mbak Angel Heaven, Mbak Win Hayati, Win-Win, dan Mbak Lala Sutresno Perangin Angin. Waduh, jenenge. Aduh, Mbak Wardah Sakira luar biasa. Selamat malam. Mbak Iin hadir Kak Sandro. Oke. Mbak Adi Rahayu loh, kok betul-betul, Mbak. Jadi orang yang sudah menjual ATM-nya itu dihubungi lagi dengan sindikat untuk agar supaya ngomporin ke teman-temannya lagi untuk jual lagi. Nah, itu terus gitu. Wow, senior, salam hormat. Senior saya dari Surabaya, Heru Baskoro alias Subejo. Salam hormat senior dari Hong Kong. Semuanya wajib kita sapa. Terima kasih. Oke, jadi akhirnya penjualan ATM itu berkembang. Makanya kenapa jadi 12 yang tertangkap. Karena dari sindikat itu dikembangkan. Saya pernah ke kantor polisi headquarter yang di Wancai dan kebetulan kita ketemu dengan mademnya. Saya sudah dikasih kartu nama, silakan dihubungi lagi kalau berhubungan dengan money laundry, anti money laundry. Mereka akan terus akan mengkampanyekan money laundry karena banyak sekali korban-korbannya itu adalah domestic helper. Makanya kenapa tadi sekali lagi memberikan undangan untuk para domestic helper. Ya, makanya ini domestic helper, briefing for foreign domestic helper tentang ya kan tentang yang pertama adalah employment rights. Jadi hak teman-teman itu labor departemen yang akan ngomong. Ini sebenarnya informasi penting dan mudah-mudahan nanti Presiden Komunitas YouTuber Hongkongnya bisa datang dan bisa merekam informasi ini dan akan nanti kita sebarkan. Yang kedua, top anti money laundry dan ini polisi. Ya ini kan bahas tentang ini tadi yang ditanyakan sama Mbaknya juga. Salah satunya adalah jual ATM. Oke. Makanya dari sini berkembang 12 orang karena ngomporin lagi, akhirnya terkumpul banyak. Nah, akhirnya itu digunakan untuk bertransaksi oleh para sindikat money laundry. Ini harusnya nggak cuman polisi ya. Ini harus dibantu oleh KJRI harusnya, tapi ya nggak tahu lah. Yes, kita ngomong aja sih. Aku belum pernah dengar berita KJRI bikin acara anti money laundry atau mungkin welcoming program bagi yang baru-baru. Tapi kan yang lama-lama. Jadi karena pertemanan yang baik tadi krembet. Nah, kalau dikasih 3.000 atau 1.000 atau 500 lah taruh. Kemudian terkumpul 12 orang. Kan 500 dapat 6.000 cuma-cuma hanya jual ATM. Ojo do gampang tergiur duit sing 2.000 dengan jual rekening. Nah, ini Mas Fabian Saputra luar biasa karena aku kemarin salah nyebut. Aku laki-laki Mas, sorry. Mas Fabian Saputra. Jadi kalau kita berbicara tergiur duit, nah siapapun pasti akan tergiur duit. Kalau memang tujuannya ke Hongkong cari duit, ya. Nah, kalau saya tergiur duit itu sedikit saya tergiurnya karena kalau duitnya sudah ada di tangan saya pasti akan bergeser ke tempat istri saya. Jadi hanya numpang lewat. Jadi seperti itu. Makanya nggak terlalu tergiur banyak. Bahkan kalau saya disuruh nipu job cowok, wah, wakeh. Tapi enggak lah, itu prinsip hidup. Sekali lagi buat teman-teman, prinsip hidup. Kalau ngapusi cuma dapat 1.000, 2.000 ngapain? Kalau ngapusi sekalian yang triliun, yang 271 triliun, nah itu kan jelas itu. Oke, intermezzo buat teman-teman. Oke, Bang Renaldi Musyafa dan Mbak Ninuk Rafiq Aza. Oh, langsung Mbak Ninuk Rafiq apakah sama yang di YouTube dia pindah ke
Facebook. Oke, jadi boleh pindah-pindah mana aja silakan. Mbak Nana Q, malam Mas Andro, like yang ke-10, terima kasih. Jadi kembali lagi. Nah, setelah ATM itu terjual, digunakanlah sama mereka transaksi. Mbak Ika Isyana, selamat malam. Ya kan? Jadi digunakan mereka transaksi itu sampean masih belum kena, Mbak. Sampean belum langsung diciduk hari itu juga. Ya, sampai jumlahnya banyak karena di Hong Kong ini ada namanya security law. Nah, ini yang teman-teman juga harus paham. Security law itu adalah uang yang keluar masuk dalam jumlah yang terlalu besar dan tidak ada pelaporan yang jelas, maka alamnya kalau di Indonesia itu OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kalau di Hongkong nggak tahu apa namanya, tapi ada pasti. Itu sudah bunyi, sehingga harus diverifikasi, memverifikasi alur uang ini kemana. Nah, Undang-Undang Security Law ini ada karena apa? Toko Surabaya, selamat malam. Oke, oke Mas, oke Mas. Jadi security law ini berjalan karena apa? Pada saat kalau kalian masih ingat, ya nggak tahu yang baru-baru yang nonton mungkin nggak tahu, tapi yang lama-lama pasti tahu. Dulu adanya Hong Kong ingin merdeka. Jadi suplai dana uang itu masuk, ya kan, untuk menggalang yang baju-baju hitam. Makanya akhirnya mereka membuat undang-undang security law. Dan itu dalam bidang keuangan. Jadi ketika uang yang masuk itu dan tidak wajar dan jumlahnya besar, haramnya langsung bunyi. Mbak Elo Samsung, kontrak kerja, paspor simpang majikanku, ATM orang duwe, ngerti ini kerja dan gajian Mas Bope. Oke, nggak apa-apa. Mbak Elo Samsung. Mbak Dian Lara Irdani, selamat pagi. Itu Mbak Yuti Yutirah, selamat malam. Oke, jadi setelah itu digunakan transaksi, kalau kecil-kecil, maka tidak langsung dipanggil. Itu yang menyebabkan ketidaktahuan. Maka kita enjoy-enjoy saja, dan pada saat enjoy-enjoy saja, kita dapat duit kan. Akhirnya kita ngomong lagi ke teman lagi, ngomong ke teman lagi, ngomong ke teman lagi, karena nggak langsung ketangkep. Wedeh, Mbak Mulaili datang. Terima kasih, Mbak Mulaili datang. Nanti jangan diinformasikan ke para penggiat ya. Kok saya ngoceh-ngoceh kerjaannya. Oke. Mbak Joy Lastri hadir, Mas Sandro siap. Nyimak pembahasan ben tambah wawasan. Nah, karena tidak langsung tadi, ATM itu tidak langsung ditangkap, maka akhirnya berkembang. Sindikat itu semakin banyak, dan tidak terbendung. Karena jualnya hari ini, kenanya tahun depan. Jualnya hari ini, kenanya 2 tahun lagi. Jualnya hari ini, kenanya 6 bulan berikutnya. Mbak Joy Lastri hadir Mas Andro. Siap. Mbak Lisa Balisto, selamat malam Mas Andro. Sampai tadi. Oke, Mbak Ismida watching. Terima kasih sudah hadir. Jadi itulah yang menyebabkan sindikat ini cepat karena dapat imbalan. Yang saya tidak prediksi. Dapatnya itu cuma 200, dapatnya cuma 400, dapatnya 600. Pertama komen di FB, terima kasih Mbak Nino Raffi Afsan. Udah banyak di atas komen Mbak Nino. Terima kasih sudah dikasih bunga-bunga. Jadi sekali lagi tidak langsung kerasa. Dan saya pernah bertanya, Mbak nomor sampean dulu, teman sampean yang jual ATM dulu sampean masih ingat nggak? Wah nggak ingat Mas, sudah langsung dihapus, diingat-ingat. Nah karena 2 tahun ya mesti hilang. Mbaknya kebingungan pas telepon saya itu kebingungan. Akhirnya saya masih tinggal di kos BB, tak ikuti datang ke Mongkok. Prince Edward. Dia rumahnya di Mongkok, terus ke kantor polisinya Prince Edward. Saya datang, tak telusuri, tak tanyai. Karena kalau dengan polisi kan nggak bisa, siapa kamu gitu. Nah dia udah bisa bahasa Kantonis, yang saya nggak perlu nemenin. Tapi setelah saya runut, saya tanya, dan ada di konten saya, money laundry ada. Konten saya ada money laundry. Dan pas mbaknya yang di Mongkok itu, saya pas wawancaranya dia itu di McD. Di McD Prince Edward sebelah kanan. Saya masih ingat. Ternyata memang modusnya seperti itu. Cari teman lagi, cari teman lagi, cari teman lagi. Akhirnya tetap terkumpul banyak. Lah kalau sampean disuruh jual ATM aja, suruh buka gak bayar. Paling ngasih setoran. Setoran minimal berapa? 150, 200 Hong Kong dolar boleh. Terus habis itu dijual 500, dijual 600.
Mungkin sampeannya yang jual itu dapat dikasih 200 apa 400, tapi bandarnya tadi kan bisa ngasih 1000. Sampean akhirnya nyuruh orang lagi, cuma 400. 400 kalau sampean dapat 1000 misalnya dari yang sindikat langsung, sampean dapat 1000, kasih 400 kan masih 600. Dan yang 600 kan nyari lagi, nyari lagi, nyari lagi, nyari lagi. Pengen tanya Mas Andrew. Oke, kita jawab pertanyaan ini. Terus yang sudah ketangkap dihukum atau tidak, Mas Jong? Jelas dihukum, Mbak. Mbak Yura Endri. Dihukum. Tapi kalau dia hanya sebatas sebagai saksi, tak jawab, mungkin sebagai catatan saja. Nah, kalau dia ngumci karena aku diiming-iming teman gini, temanmu itu siapa? Kan terus dicokot lagi, dicari lagi sindikatnya. Aku nggak ngerti, wes Kak, iso tak hubungi. Ya mungkin dapat pengampunan. Tapi kalau ditanya-tanya terus dan akhirnya dia menjawab, kan dia bisa juga diseret. Nah, saya belum pernah dapat cerita yang dipenjara karena money laundry, karena sebenarnya polisi Hong Kong itu sebenarnya kepingin YouTuber, salah satunya YouTuber itu menyiarkan kepada orang yang dipenjara, 6 orang, tapi nggak tahu di channel sebelah sudah dibahas apa belum, yang dari penjaranya, yang diwawancarai langsung. Polisi sebenarnya mengizinkan untuk agar yang lain-lain bisa belajar, tapi ya nggak tahu. Nanti kita, karena yang punya wewenang masuk ke penjara itu kan orang-orang tertentu, toh Mbak Bro, Mas Bro, kalian semuanya tahu kan. Nah, aku belum dapat akses ke situ karena channel YouTube-ku masih 10.000, beda yang 130.000 kan lain itu. Jadi walaupun saya getol memberikan informasi, sing delok cik 10.000 guys. Mereka kan lihat postur. Kalau sekarang dunia sosial media itu kan melihat postur. Wah, ada koordinator leader Musikoye, Mas Rambu. Selamat malam. Mbak Ningsi Hidayat nggak ketinggalan. Lanjut, masih bisa. Pengen tanya Mas An. Oke, kalau saya jual ATM dengan harga 100.000 honor, kira ada yang mau nggak? Mbak Lisa Balisto, jangan tanya ke saya ya, karena saya bukan pembelinya. Ya, sekali lagi Mbak Lisa Balisto, saya bukan sindikatnya. Jadi saya tidak bisa menghubungkan sampean 100.000 dolar. Oke, itu jawaban dari saya. Temanku ATM-nya dipinjam rekan kerjanya. Dibuat nerima transferan karena rekannya mengalami pengiriman uang, akhirnya diblokir sama pihak bank karena udah over limit. Tetapi karena bukan dia yang pakai, akhirnya suruh bikin laporan polisi. Untung nggak kena sanksi. Dan ternyata punya rekannya juga udah diblokir karena over juga. Nah kan, jadi teman-teman seperti yang saya sampaikan. Mbak Ade Rahayu ngakaknya kenceng sekali ya, gambarnya tertawanya ngakak. Nah ini Mbak Dian Lara Irdani ini yang bercerita. Temen-temennya, temenku pernah masalah terus diblokir karena temennya juga diblokir. Lah kan, temen. Ini belum selesai saya ngomong. Sudah ada yang cerita Mbak Dapur Bahagia Watching. Terima kasih. Ya sekali lagi, makanya berhati-hati kalian ketika mereka berbicara ATM. Kamu punya ATM nggak? Boleh dong aku pinjam, aku mau kirim ke keluarga gini-gini, alasan apapun wis telek belenyek entut goreng. Kalau kalian sudah nonton konten saya silahkan di-share. Kalau kalian tidak keberatan, ya kalau kalian keberatan ya sudah simpan buat pribadi masing-masing. Ya kan? Kalau saya so simpel aja, saya nggak maksa orang untuk share-share atau subscribe. Nggak. Saya yakin kalau apa yang saya sampaikan itu benar dan masuk logika dan bagus, kalian pasti dengan sendirinya mau bantu share. Mbak Riris Orin, selamat malam. Terima kasih sudah hadir, Mbak Adirayu, Mbak. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya apapun ya, apapun bertanya tentang ATM, sudah. Jawabannya close, nggak ada pinjam-pinjam. Mau sakit, mau ibunya kecelakaan, mau apapun, semuanya jangan atas dalih kemanusiaan atau pingin membantu teman, tapi itu justru yang akan menjerumuskan kalian. Mbak Angela Arumaisa, Mbak Etri Rini, selamat malam yang di Facebook. Di Hong Kong itu, kita orang Indonesia itu punya banyak rasa iba, kasihan. Nah, itulah yang menyebabkan kita menjadi terkena masalah hari-hari ini. Ya, ini sudah di Hong Kong. Ya, jadi boleh iba, boleh semuanya, tapi ya sewajarnya saja.
Misalnya ada yang sakit gini-gini, ya udah Mbak, saya nggak bisa bantu sampean dalam jumlah yang besar. Ayo deh, sampean lapar, ayo kita makan. Makan pentol, makan bakso. Mas Bro, Muhammad Rizky. Ya, ini sales perumahan hadir. Buat teman-teman yang mau beli rumah, silakan hubungi Mas Muhammad Rizky di Facebook. Nah, promosiin pisan sekalian sales perumahan. Awas ojo bohong arek-arek ya. Saya nggak mau teman-teman dibohongi. Kalau membantu transfer kira-kira resiko kayak misalnya temanku nggak bisa libur terus, dia tolong bantu buat transferkan uangnya. Ya kalau sampean ngerasa itu aman, dia minta tolong dibantu transfer ya silakan. Jangan-jangan yang suka iklan di SB minjemin uang itu bagian tersebut, Mas. Mbak Yurah Andrew, saya nggak bisa bilang iya. Tapi kalau kita curiga boleh. Sekali lagi ya, saya nggak bilang iya, tapi curiga boleh. Monggo. Karena kalau saya selalu punya 20% negatif thinking, 80% positif thinking. Pasti saya akan taruh di kepala saya itu 20% negatif thinking. Tapi positif thinkingnya 80%. Gajiku tak kumpulin nek wis oleh njaluk tulung pean transfer iso enggak. Mbak Lisa Balisto bisa. Sing penting cocok karo duit endok. Nah, ada yang nelpon ya. Mohon maaf kita live, jadi kita matikan dulu malam hari ini karena kita masih live. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya kabar-kabar saja. Mbak Lisa Balisto, monggo main ke rumah, main sego pecel, jangan lupa. Tarif ya, pajaknya ya, bujuku nanti nanya-nanya. Ini orang telepon aja lagi live. Saya tidak menerima telepon saat live. Saya masih konsen sama yang live. Yang nonton di live saya. Mbak Catur Wong, terima kasih. Oh, dia maksa-maksa nanti aja di telepon atau besok. Saya masih live. Dia nggak ngerti jadwal kita live. Oke? Okay? Nah, Kak Adira, ayo langsung ngakak-ngakak. Lisa transfer aja ke TNG lu. Kebetulan TNG ku 0%. Loh, wis mulai. Ya kan hati-hati. Komen aja di bawah langsung nyabet. Sep. Makanya teman-teman juga hati-hati. Walaupun nge-live di tempat saya. Jangan memancing-mancing. Ini aja Mbak Lisa Balisto bilang tak kumpulin. Mbak Ade Rahayu langsung sep. Gercep. Nah ini loh teman-teman. Kadang-kadang sindikat juga itu masuk ke dalam live-live-nya kita. Para orang-orang yang biasa nge-live ngasih info. Ya jangan, nggak salah juga ke channel-channel yang lebih gede itu juga ada sindikat sudah di bawah-bawah itu sudah mengintai semuanya. Hati-hati ya sekali lagi. Mbak Yura Andro, hahaha. Oke, kita baca komennya Mbak Dian Larasandi. Iya Mas, sampai dapat surat panggilan dari pihak BOC. Tadinya tidak paham. Kenapa? Karena ATM-nya dipegang rekan kerjanya itu dan pas di kantor BOC dia diinterogasi kenapa? Ada pemasukan hampir setiap hari. Akhirnya dia jawab bahwa bukan dia yang pakai. Nah, kan? Kena. Wis. Nih dari saya cerita Mbak Dian Lara Irdani yang mengiyakan dari apa yang saya ceritakan. Jadi sekali lagi ini bukan kejahatan yang gampang loh. Ini sudah bersindikat. Dan sindikatnya nggak mungkin hanya orang kita saja. Pasti ada orang lokalnya. Bahkan orang yang interlokal kalau telepon. Aku bukan sindikat, ya cuma sapa. Tahu rezeki. Siapa tahu rezeki Mbak Ade Rahayu. Kan saya selalu bilang 20% negatif thinking ya. Saya selalu bilang loh ya di konten di siapapun yang kalian kalau cara berpikir saya 20% negatif thinking, 80% positif thinking. Ya, aku boleh nyeletuk. Nah, kan saya nggak ngerti juga. Kena Mbak Ade Rahayu. Oke? Wah, Mbak Karmini Mut. Waduh, saya ditonton oleh Presiden Komunitas YouTuber Hong Kong. Salam hormat, Ibu Presiden. Selamat datang di channel YouTube saya, Mbak Isa Ayu. Malam, bahas tentang penjualan ATM, Mbak Isa Ayu. Nah, nanti yang datang di acara 23 Juni ini, Mbak Diana Azumi yang di Facebook ini datang. Dia yang akan datang, dia akan mencoba
negosiasi untuk bisa memvideokan, mendokumentasikan acara yang ada di sana supaya nanti bisa kita share ke semuanya biar aman, tidak terkena masalah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke Mas Andro, wis kumpul ngubungi Pean. Oke silahkan nanti datang ke rumah. Dan jangan lupa ya, cincai-cincai lah ya. Oke, bisa diatur ya. Oke, Mbak Diana Azumi, Mbak Lisa Balisto, silahkan monggo. Jadi teman-teman semuanya, sindikat ini masih terus berjalan. Masih terus, masih sangat berpeluang dan berpotensi besar untuk menyebabkan hal-hal yang tidak baik bagi kalian semuanya. Ya kan? Ini yang kasus terungkap, yang tidak terungkap dan tidak diberitakan di media. Apakah kita tahu? Nah, makanya saya bahas. Makanya tadi ada yang nanya, Mbak, yang nanya ke saya, bahas ATM, penjualan ATM, Mas. Bagaimana dan sebagainya. Enggak apa-apa, memang ini harus kita gembor-gemborkan supaya teman-teman kita itu pada selamat, ya kan? Pada selamat dari barang-barang yang tidak jelas. Dan saya juga akan berusaha, ya kan, mencari info dan seperti apa. Kalau boleh sama Madam, ya karena masih subscriber nggak gede, sekali lagi ya tahu diri kan, tahu posisi, artinya mudah-mudahan kalau ada kontak bolehlah saya membantu mereka untuk campaign buat teman-teman semuanya. Karena sekali lagi kita itu butuh apa ya namanya, seseorang yang dimana memberitakan sesuatu yang tidak terceritakan. Biar semuanya bisa belajar. Mas Andro rumahnya di mana? Mbak Isa Ayu boleh cek di channel YouTube saya, Rumah Kita. Sudah saya bikin alamatnya menuju rumah saya, judulnya Rumah Kita. Mbak Adi Rayu, saya juga punya TNG. Oke. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Untuk pembahasan kita tentang ATM, penjualan ATM. Jadi sekali hati-hati ketika mereka sudah bertanya ke kita, sudah nggak pakai jawaban babi bu. Jawabannya is no. Dan kalau ekstrim lagi blokir, nanyain tentang ATM. Suatu ketika hari ini sampai jual, 1-2 tahun kalian punya masalah. Ya kalau kalian pulang ke Indonesia ya sudah. Kadang-kadang ada yang bilang gini, ya mumpung saya pulang ke Indonesia ya udah kamu beli. Nah ini juga bahaya, bisa jadi yang nggak ketangkep-tangkep itu orangnya di Indonesia, dipanggil di majikan terakhirnya dia pulang Indonesia. Bisa jadi. Habis itu dia balik lagi ke Hong Kong. Dibalik ke Hong Kong, visanya tidak tembus karena masuk catatan. Karena dipanggil nggak datang-datang. Ya, gitu ya teman-teman semuanya. Sekali lagi, terima kasih yang sudah incas, yang sudah menonton, dan sudah melihat. Mudah-mudahan forum kita di malam hari ini tuh bisa memberikan manfaat. Karena istri saya juga sudah mulai masuk ke kamar, itu sebuah tanda dan itu sinyal saya harus selesai. Karena ini sudah terlewat setengah jam. Biasanya kita jam 10, jam 11 maksimal itu sudah harus masuk ke tempat tidur. Karena saya masih ada program yang harus saya jalani. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya yang telah menonton dan lihat. Dan sekali lagi, mudah-mudahan apa yang kajian kita yang kita omongin di malam hari ini bisa memberikan manfaat dan nilai. Mbak Adirayu, Mbak Iin, amin. Mbak, ya, jadi sekali lagi teman-teman semuanya, saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita akan terus bikin forum untuk terus berbicara. Mbak Lisa P2P gratis. Cik tetap maksa Mbak Ade Rahayu. Sindikat juga ini namanya. Kok cepet sih Mas, jam berapa mulainya? Tadi saya ya sebenarnya memulainya by sikon ya. Kalau saya jadi nggak bisa saya pastikan, tapi ya tetap lincah saja, makanya nyalakan notifikasi biar kalau ada info langsung. Kalau sampean masih
bekerja ya nggak apa-apa. Ya, sekali lagi tidak maksa, bisa diputar ulang di channel YouTube ada. Nanti saya juga akan upload di konten juga. Ini karena sudah saya rekam, nanti tinggal upload di konten. Kalau yang di Facebook boleh nonton geser ke YouTube. Kalau mau diulang di Facebook lagi juga boleh. Silahkan. Oke, dari situ aja. Terima kasih. Selamat malam. Mudah-mudahan kita selalu terhindar dari segala bentuk mara bahaya. Nah, kita selalu tetap berusaha berhati-hati bahwa kita di tanah rantau, kita tidak bisa membedakan siapa teman dan siapa kawan. Oh, kode. Siapa kawan, siapa lawan. Yang jelas hati-hati dan selalu jaga diri, mawas diri, dan selalu punya negative thinking walaupun cuma 20%. Jadi jangan dipikir semua manusia itu baik, ya. Yang baik itu ada, yang jahat jauh lebih banyak. Makanya berpikir terus dan berhati-hati. Terima kasih, selamat malam. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.